Di mana lagi di dunia ini ada negara yang kalau APBN-nya tekor ratusan triliun rupiah, gaji hakimnya justru dinaikkan sampai 280% dengan dalih agar mereka tidak memakan suap? Sementara itu, jutaan orang di luar sana harus memutar otak setengah mati hanya untuk membeli sekilo beras yang harganya meroket tajam. Dan saat mereka protes, jawaban dari sang penguasa justru terdengar seperti ejekan yang menyuruh mereka menanam padi sendiri jika menganggap harga beras terlalu mahal. Ini bukan cuma satir di media sosial, melainkan potret kelam kehidupan bangsa kita hari ini, di mana logika kebijakan seringkali dibalik, masalah rakyat ditanggapi dengan sarkasme, dan beban kegagalan sistem dialihkan sepenuhnya ke pundak orang-orang biasa yang setiap hari memeras keringat demi menyambung hidup. Mari kita bahas 7 solusi pemerintah yang di luar nalar logika, yang membuat rakyat semakin heran dengan kebijakannya. Kalau kita berani jujur menatap cermin realitas, posisi kita sekarang sedang berada di dalam sebuah lingkaran absurditas yang terus berputar tanpa henti. Sampai pertengahan tahun 2026 ini saja, kas negara alias APBN kita sudah mengalami defisit hingga hampir 200 triliun rupiah dan diproyeksikan bakal makin membengkak hingga menembus angka fantastis di atas 700 triliun rupiah pada akhir tahun. Angka ratusan triliun itu bukan sekadar deretan angka di atas kertas laporan keuangan, melainkan bukti nyata bahwa tata kelola anggaran kita memang sedang tidak baik-baik saja. Bukannya menghemat pemborosan, memangkas birokrasi yang gemuk, atau menghentikan proyek-proyek pencitraan yang minim urgensi, solusi yang ditempuh justru memburu kantong-kantong rakyat kecil dan pelaku usaha mikro. Pedagang daring dikejar pajak, insentif pajak murah untuk UMKM dihapuskan, dan tentara sampai polisi dikerahkan untuk ikut mengawasi perpajakan. Ini analoginya persis seperti ada sebuah rumah yang kebocoran atap akibat pemiliknya tidak becus merawat bangunan. Tapi bukannya menambal atap yang bocor, sang pemilik malah memeras isi dompet penghuni kamar kontrakan untuk membeli genteng baru, sambil membawa penjaga gerbang berwajah garang agar tidak ada satu orang pun yang berani menolak membayar. Logika absurd ini melompat ke sektor hukum dengan pola yang tidak kalah menggelikan. Korupsi dan suap di kalangan pejabat, terutama para penegak hukum seperti hakim, adalah penyakit kronis yang merusak sendi-sendi keadilan. Lantas, apa resep mujarab yang dikeluarkan oleh pemerintah? Menaikkan gaji mereka setinggi langit, bahkan ada yang melonjak sampai hampir 3 kali lipat, dengan asumsi polos bahwa jika kantong mereka makin tebal, moral mereka otomatis bakal makin bersih, dan tidak lagi bisa dibeli oleh para pemegang modal. Proyek koperasi di tengah kesenjangan pembangunan. Lalu bagaimana dengan nasib rakyat yang setiap hari harus menghadapi kenyataan di lapangan? Ketika kesenjangan antar wilayah masih begitu menganga dan tingkat kemiskinan di berbagai pelosok daerah masih bertengger tinggi di atas 20%, solusi yang ditawarkan adalah proyek ribuan koperasi desa dengan gelontoran dana ratusan triliun rupiah. Niatnya mungkin terdengar indah di panggung pidato, tapi kita semua tahu bahwa tanpa transparansi dan kapasitas pengelolaan yang matang, proyek masif di tingkat bawah seringkali hanya menjadi ajang bagi-bagi kue anggaran baru yang rentan menguap di tengah jalan. Kekacauan prioritas ini makin menyengat saat kita menengok ke ranah pendidikan. Skor pendidikan internasional menunjukkan anak-anak kita makin tertinggal jauh. Banyak anak tingkat sekolah menengah yang belum lancar membaca dan lulusan sekolah menengah atas gagap berkomunikasi. Jawaban atas krisis kualitas otak dan literasi ini justru dijawab dengan membagikan piring makanan gratis bernilai ratusan triliun rupiah. Yang ironisnya di lapangan malah diwarnai pemotongan anggaran serta dugaan kasus korupsi yang menjerat pejabat pengelolanya sendiri. Kita tidak sedang menolak pemberian gizi bagi anak-anak bangsa, tapi bagaimana bisa masalah mendasar seperti kualitas guru, fasilitas sekolah yang ambruk, dan sistem kurikulum yang kacau balau, coba diselesaikan hanya dengan menyuapkan piring nasi tanpa pernah menyentuh akar dari masalah pendidikan itu sendiri? Jeritan harga beras dan solusi tanam sendiri. Di saat yang sama, dapur rumah tangga masyarakat terus dihantam oleh lonjakan harga bahan pokok. Harga beras melambung puluhan persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mencekik leher rakyat yang penghasilannya stagnan. Ketika rakyat menjerit meminta stabilisasi harga dan perlindungan dari negara, pemimpin tertinggi justru melontarkan kalimat tajam yang menyuruh siapa saja yang mengeluhkan harga beras mahal untuk pergi bertani dan menanam padi sendiri. Ini bukan cuma soal kalimat yang minim empati, tapi wujud nyata dari pengabaian tanggung jawab negara.
Jika semua orang diminta menanam padi sendiri saat beras mahal, untuk apa kita membayar pajak, untuk apa kita menyerahkan kewenangan, dan untuk apa kita memiliki pemerintah jika setiap krisis dialihkan kembali menjadi urusan pribadi masing-masing individu? Pola lepas tangan yang sama terulang ketika terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di stasiun pengisian swasta. Ketika kompetisi pasar terganggu dan pasokan bahan bakar swasta mampet akibat regulasi atau kendala distribusi, solusi dari otoritas hanyalah menyuruh publik untuk mengantre di stasiun pengisian milik negara. Tidak ada ikhtiar serius untuk membenahi iklim usaha yang adil atau transparansi rantai pasok. Kebijakan kita terus-menerus bersifat pemadam kebakaran yang hanya menempelkan plester luka pada penyakit yang membutuhkan pembedahan mendalam. Bahkan dalam urusan perdagangan luar negeri, di mana kapasitas ekspor kita masih didominasi bahan mentah bernilai rendah, negara malah membuat aturan baru yang mewajibkan ekspor pintu tunggal melalui badan usaha tertentu. Niatnya mungkin ingin mengontrol dan memberi nilai tambah, tapi akibat langsungnya adalah birokrasi bertambah panjang, biaya administrasi membengkak, dan para pelaku usaha makin kehilangan kelincahan untuk bertarung di pasar global. Bukannya memotong rantai yang membelenggu, kita justru menambah gembok baru pada pintu perdagangan yang sudah sempit. Ketika semua tekanan ini terakumulasi, mulai dari beban hidup yang makin berat, keadilan yang makin mahal, hingga ruang hidup yang terasa kian menjerat, wajar jika ketidakpuasan publik meledak ke jalanan dalam bentuk gelombang aksi demonstrasi di mana-mana. Namun, bukannya mendengarkan suara kemarahan itu sebagai alarm untuk berbenah, suara kritis rakyat justru ditanggapi dengan kalimat pamungkas yang dingin bahwa siapapun yang menganggap negara ini suram dipersilakan untuk mencari negara lain. Kalimat ini adalah puncak dari keputusasaan kepemimpinan yang gagal menerima kritik. Tanah air ini adalah milik seluruh rakyat yang lahir dan menghidupinya, bukan milik segelintir elit penguasa yang merasa paling berhak atas negeri ini. Tapi di balik semua narasi kekecewaan dan keanehan kebijakan yang kita saksikan setiap hari, gue ingin kalian menyadari satu hal penting yang tidak boleh hilang dari dada kita. Rasa kecewa, marah, dan sikap skeptis lo terhadap sistem hari ini bukanlah tanda bahwa lo membenci tanah air ini. Justru sebaliknya, sikap kritis adalah bukti paling nyata bahwa lo masih peduli, masih memiliki harapan, dan menolak untuk menyerah pada keadaan yang merusak masa depan kita bersama. Jangan biarkan narasi-narasi yang meremehkan membuat lo merasa kecil atau terasing di tanah kelahiran sendiri. Tugas kita sekarang bukan untuk lari atau diam meratapi nasib, melainkan tetap menjaga pikiran tetap jernih, terus mengasah pemahaman kita tentang realitas, saling menguatkan sesama warga, dan menyuarakan kebenaran dengan cara yang cerdas. Negara ini terlalu berharga untuk dibiarkan berjalan tanpa arah di tangan mereka yang enggan mendengarkan rakyatnya. Tetaplah berani berpikir kritis, jaga kestabilan mental lo, dan teruslah menjadi bagian dari masyarakat yang sadar akan hak-haknya. Kalau lo merasa pembahasan ini membuka pandangan dan memberi manfaat, bantu sebarkan narasi ini ke teman-teman lo, berikan tanda suka, bagikan video ini, dan pastikan lo sudah menekan tombol berlangganan agar kita bisa terus mengawal realitas ini bersama-sama. Mari kita terus berdiskusi secara sehat di kolom komentar, tetap semangat, dan sampai jumpa di pembahasan kritis berikutnya.